Kisah akan berfokus pada seorang pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika. Ini orangnya. Beliau bernama Kapten Pete Mitchell atau yang biasa dipanggil Maverick. Diketahui Kapten Maverick adalah pilot pesawat tempur lulusan dari sekolah elit penerbangan yang didirikan pada tahun 3 Maret 1969, yang dimana sekolah itu hanya mengambil 1% pilot terbaik mereka. Para penerbang menyebutnya Top Gun. Hari itu, beliau mendapat tugas buat menguji pesawat tempur terbaru. Ketika sampai di tempat uji coba, rekannya mengatakan kalau program mereka telah dibatalkan dikarenakan mereka tidak mendapatkan target kecepatan yang diinginkan. Dan atasan mereka yaitu Laksamana Chen sedang dalam perjalanan hadir buat membatalkan programnya secara langsung. Sambil sedikit tersenyum kesal, Kapten Maverick mengajak rekan-rekannya untuk menguji sekali lagi sesuai target kecepatan yang diminta sebelum atasan mereka datang. Mach 10. Mereka pun segera mempersiapkan penerbangannya dan rekannya mengingatkan kepada Kapten Maverick untuk jangan melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kontrak program mereka, dan rekannya sangat menegaskan perihal itu. Complete. Ready for APU start. Sesaat sebelum lepas landas, Laksamana Chen pun telah tiba. Rekannya pun memberitahukan akan hal itu dan juga mengatakan masih ada pilihan untuk membatalkan penerbangannya, dan jika dia tetap memilih buat melanjutkan, dia tahu apa akibat dari perbuatan itu. Tanpa ada rasa ragu sedikit pun, Kapten Maverick tetap memilih buat melanjutkan penerbangannya, dan itu membuat rekan-rekannya sedikit khawatir. Sesaat setelah lepas landas, Laksamana Chen pun langsung masuk ke ruang kontrol dan mempertanyakan apa yang terjadi, dan itu sedikit membuat mereka panik. Dan Laksamana Chen pun memerintahkan Maverick buat segera menurunkan pesawatnya. Kapten Maverick pun menghiraukan perintah itu dan berpura-pura kalau sinyal komunikasi lagi terganggu. Kapten Maverick pun terus menaiki kecepatan pesawatnya, dan ketika kecepatan hampir mendekati target yang diinginkan, tiba-tiba Kapten Maverick berhasil mencapai kecepatan yang diinginkan, dan semua rekannya bersorak bergembira menyaksikan hal itu. Hal yang dikhawatirkan rekannya pun terjadi. Ketika target kecepatan yang diinginkan telah dicapai, Kapten Maverick pun terus menaiki laju kecepatan pesawatnya, dan tiba-tiba pesawat yang dikendarai Kapten Maverick pun hancur di udara disebabkan karena kelebihan kecepatan. Tetapi syukurnya Kapten Maverick pun selamat dari kecepatan itu dan berhasil mendarat di tempat yang tidak diketahuinya. Kapten Maverick pun langsung dijemput rekan-rekannya dan dibawa menghadap ke Laksamana Chen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah menghadap Laksamana Chen pun membacakan semua prestasi yang selama ini telah diraih oleh Kapten Maverick. Diketahui Kapten Maverick telah mengabdi menjadi pilot Angkatan Laut Amerika selama lebih dari 36 tahun. Dan selama masa pengabdiannya, beliau satu-satunya orang yang berhasil menembak jatuh 3 pesawat musuh dalam waktu 40 tahun terakhir. Dan masih banyak prestasi-prestasi terhormat lainnya yang diraih beliau selama masa pengabdiannya. Tapi di sini Laksamana Chen mempertanyakan bagaimana bisa seorang yang mempunyai prestasi sebanyak ini tidak pernah naik jabatan dan hanya mentok di kapten saja. Dan Laksamana Chen juga mengatakan seharusnya Kapten Maverick sudah berpangkat Laksamana Bintang 2 karena dilihat dari banyaknya prestasinya. Beliau pun menanyakan mengapa demikian, dan Kapten Maverick menjawabnya dengan santai kalau ini adalah salah satu misteri kehidupan. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Kapten Maverick adalah pilot pesawat tempur dengan segudang prestasi.
tapi tidak pernah naik jabatan disebabkan karena terlalu sering melanggar perintah. Itu bisa terlihat dari di mana beliau menolak perintah buat membatalkan program uji coba pesawat dan juga melewati batas kecepatan maksimum pada saat uji coba yang menyebabkan pesawat mengalami kecelakaan. Lanjut, Laksamana Chen juga mengatakan kalau dia sangat ingin memecat Kapten Maverick, tetapi di saat yang bersamaan dia mendapatkan perintah untuk mengirim Kapten Maverick kembali ke Top Gun. Here. You've been called back to top. Dan itu sangat-sangat membuat Kapten Maverick kaget sekaligus bahagia. Singkat cerita, setibanya Kapten Maverick di Top Gun, beliau langsung menghadap kepada para petinggi di sana. Kapten Maverick pun diperkenalkan kepada pemimpin di sana, yaitu Laksamana B. Chiffon. The target. You two have something in common. Laksamana itu pun langsung menjelaskan alasan kenapa Kapten Maverick kembali ditugaskan ke sana. Diketahui ada pabrik uranium yang didirikan tanpa izin yang dibangun dengan melanggar perjanjian multilateral NATO, dan uranium yang diproduksi merupakan ancaman langsung bagi sekutu Amerika yang berada di wilayah tersebut. Permasalahannya, pabrik itu berada di bunker bawah tanah yang berada di ujung lembah. Karena tempat yang berada di lembah itu mengacaukan GPS, dan daerah itu juga dilindungi oleh kumpulan rudal darat ke udara. Ditambah lagi pesawat tempur generasi kelima yang menjaga wilayah tersebut dan beberapa pesawat tempur lainnya. Sir, approach it. Kapten Maverick pun ditugaskan buat melatih beberapa orang pilihan dalam misi itu. Laksamana itu pun telah mempersiapkan beberapa orang pilihannya. Awalnya, Kapten Maverick menolak dengan mengatakan kalau dia bukanlah seorang guru dan mengajar bukanlah fashionnya. Walaupun dulu dia sempat mengajar di Top Gun beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu pun hanya beberapa bulan saja. Laksamana itu pun mengatakan kalau keberadaan Kapten Maverick di sini bukan atas keinginannya, tetapi atas rekomendasi rekannya, yaitu Laksamana Kaczynski atau yang biasa dipanggil Iceman. Iceman adalah sahabat sekaligus rekan kerja Kapten Maverick dulu sewaktu berada di Top Gun. Laksamana itu pun memberikan pilihan bebas kepada Kapten Maverick. Dia boleh menerima ataupun tidak. Tapi beliau mengatakan kalau ini adalah kesempatan terakhir Kapten Maverick. Pilihannya hanya dua, terbang untuk Top Gun atau tidak terbang lagi sama sekali. Dan itu membuat Kapten Maverick mau tidak mau menerima tawaran itu meskipun bukan passionnya. Untuk menenangkan pikiran yang sedang gundah gulana, beliau pun pergi ke sebuah bar. Tanpa sengaja, beliau di sana bertemu dengan teman lamanya atau lebih tepatnya mantan pacarnya. Ini orangnya. Diketahui Penny dan Kapten Maverick dulu sempat berpacaran dan berpisah sebab Kapten Maverick dipindah tugaskan karena mendapatkan hukuman. Kapten Maverick pun mempertanyakan sedang apa Penny berada di sini. Penny pun mengatakan dia telah berada di sini selama 3 tahun. Membeli bar ini dan memulai kehidupan baru dengan tujuan buat menjauh dari Kapten Maverick. Okay. Penny pun mengerjai Kapten Maverick dengan membunyikan lonceng, di mana jika lonceng itu dibunyikan, itu berarti ada orang yang melanggar aturan bar tersebut dan dihukum harus membayar semua pesanan yang ada di bar tersebut. Get me out before the evening rush. Karena kartu kreditnya ditolak dan Kapten Maverick pun tidak membawa uang cash yang cukup, Penny pun memerintahkan beberapa orang di sana buat mengangkatnya dan menyampaikannya keluar. Semua orang pun menyorakinya tanpa tahu siapa sebenarnya Kapten Maverick. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat semua pilot yang terpilih dalam misi ini telah hadir. Laksamana di sana pun menjelaskan misi apa yang akan mereka laksanakan. Dan beliau pun juga mengatakan kalau mereka akan dilatih langsung oleh seorang legenda lulusan terbaik dari Top Gun. Dia tak lain dan tak bukan ialah Kapten Maverick, sang jagoan kita. Alangkah terkejutnya beberapa orang yang ada di sana melihat kalau lelaki yang semalam mereka permalukan di bar ternyata adalah seorang pilot terbaik.
Kapten Maverick pun langsung berbicara di depan mereka semua. Dia menegaskan kalau dia akan melatih mereka sampai mereka menemui batasan mereka dan akan mengujinya. Push beyond. Setelah beliau selesai dari pidatonya yang sedikit berapi-api, beliau pun langsung menjumpai salah seorang pilot di sana yang termasuk anak didiknya juga dalam misi ini. Ini orangnya. Rooster adalah anak dari rekan sekaligus sahabat dari Kapten Maverick sewaktu bertugas dulu di Top Gun. Diketahui ayah Rooster meninggal sewaktu menjalankan tugas bersama Kapten Maverick. Terlihat Rooster kurang menyukai Kapten Maverick. Itu disebabkan karena dulu Kapten Maverick pernah memberikan nilai jelek kepadanya dan menyebabkan dia tidak lulus di angkatan laut. Feet. Working as a team, you have to shoot me down. Morning, aviators. This is your captain speaking. Welcome. Latihan pertama yang penuh adrenalin pun dimulai. Di dalam pesawatnya, Kapten Maverick menjelaskan semua tata cara pelatihan mereka hari ini. Salah seorang di sana pun menantang Kapten Maverick. Jika siapa yang tertembak pada saat simulasi latihan, maka harus push up sebanyak 200 kali. Fanboy, you see him? Nothing on the radar. Easy, Maverick. Let's try not to get. Kapten Maverick pun menerimanya tanpa mereka sadari bagaimana skill Kapten Maverick sebenarnya. Dan Rooster harus menjadi orang pertama yang mendapatkan hukuman push up. Satu persatu dari mereka pun berhasil dikalahkan oleh Kapten Maverick. Dan itu membuktikan Kapten Maverick memang pilot terbaik dari semua pilot. This is how you bury a fossil. Alright. Setelah selesai melatih di hari pertama, Kapten Maverick pun dipanggil oleh atasannya. Atasannya mengingatkan kepada Kapten Maverick untuk mematuhi batas ketinggian maksimum yaitu 5.000 kaki di atas permukaan tanah. Tetapi Kapten Maverick membantahnya dan mengatakan kalau dalam misi ini batas ketinggian harus di bawah 5.000 kaki dan itu berarti dia harus melatih mereka mengendalikan pesawat di bawah ketinggian itu. And how to strike the target. And how to come home. Best fighter pilots on the planet, Captain. And they've been told that their entire... In writing. And nothing will change without my... Every mission has its risks. Singkat cerita, setelah itu Kapten Maverick pun pergi ke bar milik Penny. Di sana dia bertemu dengan anaknya Penny. Ini orangnya. Kapten Maverick pun menepati janjinya dan membayar utang yang kemarin. Awalnya Penny menolak, tetapi setelah melihat uang yang disodorkan oleh Kapten Maverick, dia pun langsung mengambilnya, seperti sifat wanita pada umumnya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Di saat yang bersamaan, Penny kebetulan mau pergi berlayar bersama putrinya, tetapi Amelia putrinya mengatakan tidak bisa. Kapten Maverick pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan menawarkan diri buat menemani Penny. Raising the flaps on an airplane. Take that wings right there. Tighten the jib. Extend. Keep powering the sails. Okay. Setelah itu, Kapten Maverick pun mengantar Penny pulang. Mereka berpisah persis seperti anak ABG yang baru pertama kali mengenal cinta. Singkat cerita, keesokan harinya, Kapten Maverick kembali melatih para pilotnya. Beliau mengatakan secara rinci misi yang akan mereka jalankan. Dalam misi ini, mereka harus menerbangkan pesawat di ketinggian 1.000 kaki. Jika melebihi batas ketinggian itu, maka radar musuh akan mendeteksi mereka dan mereka akan diserang menggunakan roket otomatis. Dan mereka juga harus melaju dengan kecepatan 660 knot minimal dan waktu menuju target 2,5 menit. Jika lebih dari itu, maka ada pesawat tempur yang akan menunggu mereka. Terlihat mustahil, tapi disinilah tugas Kapten Maverick buat melatih mereka. Compressing your lungs, forcing the blood from... Kapten Maverick pun memulai latihan dengan batas ketinggian 300 kaki dengan waktu menuju target 3 menit. Dan ini sedikit membuat mereka berdebat. Maintain your speed. We can make behind and drop it. We're fine. Speed is... Di hari itu, tidak ada yang berhasil mencapai target sebagian mereka gagal karena melebihi batas ketinggian. Hanya Rooster lah yang berhasil mempertahankan ketinggiannya dan berhasil mencapai target.
Tetapi Rooster terlambat 1 menit dan Kapten Maverick pun memarahinya. Kapten Maverick pun menegaskan kalau dalam misi nanti kau telat, maka ada pesawat musuh yang akan mengejarmu. Rooster pun membantahnya dengan mengatakan akan melakukan pertempuran udara jika itu terjadi. Kapten Maverick pun menegaskan kalau pesawat musuh terlalu canggih untuk dikalahkan, maka dari itu jangan sampai melakukan pertempuran di udara. Seorang pilot di sana yang bernama Hangman pun berusaha memanas-manasi dengan mengatakan dalam misi ini seorang pria harus terbang seperti Maverick atau ia takkan kembali. Dia juga mengatakan mereka akan bertempur pada level yang belum pernah dilalui pilot manapun termasuk Maverick, dan itu sangat merendahkan Kapten Maverick tanpa dia sadari bahwa sebenarnya Kapten Maverick adalah pilot terbaik di dunia. Old man. That's enough. That Maverick was flying when his old man. Dia juga menyinggung mendiang ayahnya Rooster yang meninggal karena insiden pada saat terbang bersama Kapten Maverick, dan itu membuat Rooster emosi dan berusaha menghantam mulut sombongnya Hangman. Kapten Maverick pun mererainya dan menyuruh mereka semua untuk bubar. Pagi hari pun tiba. Terlihat Kapten Maverick pergi menjumpai teman lamanya. Dialah Iceman, sahabatnya Kapten Maverick. Terlihat kondisi fisik beliau tidak baik-baik saja. Beliau sedikit sakit parah, bahkan untuk berbicara beliau tidak sanggup. Kapten Maverick pun menanyakan kabar sahabatnya itu, tetapi Laksamana Iceman tidak mau menjawabnya dan menanyakan bagaimana pekerjaan baru Kapten Maverick. Kapten Maverick pun mengatakan jangan mencemaskan dia. Beliau juga mengatakan kalau Rooster masih marah kepadanya dan berharap kalau suatu saat Rooster dapat memaafkannya. Iceman pun menyarankan kalau masih ada waktu buat memperbaiki ini semua. Iceman juga menyarankan Kapten Maverick buat memilih Rooster sebagai pemimpin tim dalam misi ini. Tetapi Kapten Maverick menegaskan kalau Rooster belum siap, dia khawatir atas keselamatan Rooster dan meminta kepada Iceman buat mengirimnya saja dalam misi ini. Tetapi Iceman meminta kepada Kapten Maverick buat belajar merelakannya. Kapten Maverick pun menjawab sambil menahan air mata. Beliau mengatakan satu-satunya alasan dia berada di sini karena Iceman, dan jika dia mengirim Rooster dalam misi ini, itu sama saja mengirim dia pada kematian. Tetapi jika dia tidak mengirimnya, maka Rooster tidak akan pernah memaafkannya. Suatu pilihan yang sangat menggalaukan. Iceman pun menjawab kalau Angkatan Laut butuh Maverick dan Rooster juga butuh Maverick, dan itulah alasan Iceman berjuang untuk Maverick, dan itu jugalah sebabnya Maverick masih berada di sini. Kapten Maverick pun memeluk Iceman dan mengatakan terima kasih atas segalanya. Untuk mencairkan suasana akibat ketegangan tadi, Kapten Maverick pun mengajak semua anak didiknya buat bermain sejenak di pantai. Tak lupa juga dia mengajak Penny, sang mantan terindah. Beliau pun dihampiri atasannya buat mengingatkan kalau setiap menit yang ada sangatlah penting. Tetapi Kapten Maverick menanggapinya dengan santai dan mengatakan ini adalah bagian dalam membentuk tim. There's your team. Singkat cerita, keesokan paginya, Kapten Maverick pun dan anak didiknya diberitahukan kalau pabrik uranium akan beroperasi lebih awal dari yang diharapkan, dan uranium mentah akan dikirim ke pabrik dalam waktu 10 hari. Itu berarti misinya harus dipercepat 1 minggu. Tetapi salah seorang di sana mengatakan kalau belum ada yang berhasil terbang di jalur rendah. Kapten Maverick pun menyampaikan bagaimana misi ini akan dijalankan. Pertama, 2 pasang pesawat F-18 akan diterbangkan dalam formasi bersampingan. Beliau pun melanjutkan, seperti yang diketahui, kalau target terletak di antara 2 gunung, pada pendekatan akhir, mereka akan langsung melakukan penerjunan tajam. Ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan ketinggian serendah mungkin dan satu-satunya sudut serangan yang memungkinkan. Dan target mereka adalah titik benturan yang lebarnya kurang dari 3 meter. Pesawat dengan 2 kursi akan menandai target dengan sasaran laser. Tim pertama akan menembus reaktor dengan menjatuhkan bom berpandu laser
pada lubang ventilasi yang terbuka. Dan ini akan menciptakan celah untuk tim kedua. Sedangkan tim kedua akan meluncurkan serangan pamungkas dan menghancurkan target. Egress is a steep, high-G climb out to avoid. Jika salah satu tim meleset dari target, misi dinyatakan gagal. Dan jalan keluarnya adalah tanjakan tinggi yang tajam agar tidak menabrak gunung. Coyote, level wings. Mereka pun langsung memulai latihan sesuai instruksi dari Kapten Maverick. Pada saat latihan, naas bagi Phoenix, pilot perempuan satu-satunya di sana, dia harus mengalami kecelakaan disebabkan gerombolan burung yang menabrak pesawatnya. I can't control it! We're going down, Phoenix! We're going in! Syukurnya dia selamat karena masih sempat menyelamatkan diri sebelum terjadinya benturan. Singkat cerita, alangkah terkejutnya Kapten Maverick yang mendapatkan kabar kalau sahabatnya Iceman telah meninggal dunia. Mereka semua pun menghadiri pemakamannya. Terlihat rasa kesedihan yang amat dalam di raut wajah Kapten Maverick. Belum lepas kesedihannya atas kehilangan sahabatnya, Kapten Maverick pun dipanggil atasannya yang mengatakan kalau dia diberhentikan dalam misi ini sebab dia tidak berhasil melatih mereka sampai bisa. Dan itu membuat Kapten Maverick terpukul tetapi tidak sampai menangis. Maverick to range control. Entering point Alpha. Bukan Kapten Maverick namanya jika dia harus menyerah. Kapten Maverick pun langsung menerbangkan pesawatnya dan membuktikan kalau dia bisa melakukan itu semua. Dan itu membuat mereka yang melihatnya terdiam. Bahkan Kapten Maverick berhasil meraih waktu di bawah yang diinginkan. Dan itu membuat Kapten Maverick menjadi pilot terbaik di dunia. Me in a difficult position, Captain. Atas kejadian itu, Kapten Maverick harus dipanggil kembali oleh atasannya. Dengan berat hati, atasannya mengatakan kalau Kapten Maverick terpilih sebagai pemimpin tim dalam misi ini. Dengan kata lain, Kapten Maverick langsung terjun dalam misi ini. Dan itu membuat Kapten Maverick terharu. Sebelum berangkat di medan pertempuran, seperti pada umumnya di film-film, Kapten Maverick pun menjumpai Penny dan berpamitan kepadanya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Hari di mana mereka akan melakukan penyerangan. Kapten Maverick pun diminta atasannya buat memilih siapa yang ikut bersamanya. Beliau pun memilih Payback dan Penboy, Phoenix dan Bob, dan dia memilih Rooster sebagai pendampingnya. Dan itu membuat Hangman sedikit cemburu. Rooster pun menghampiri Hangman dan Hangman dengan lapang dada menyalamnya. Strike package ready. Standing by for launch to... Dagger 1, up and ready on Catapult 1. Dan akhirnya mereka pun lepas landas buat melakukan penyerangan. Dan semua orang harap-harap cemas melihatnya. Up ahead. V-dry in 60 seconds. Comanche, Dagger. Pada saat mulai memasuki wilayah musuh, Kapten Maverick pun menginstruksikan kepada semua pilotnya buat bersiap-siap. Ketika memasuki wilayah musuh, mereka melakukan sangat hati-hati. Mereka terbang sangat rendah sebagaimana yang diajarkan pada saat pelatihan. Mereka pun melihat rudal berada tepat di atas mereka. Sedikit saja mereka menaiki ketinggian, maka secara otomatis rudal itu akan menyerang mereka. Dagger, Comanche, we're picking up 2 bandits. Single group. Di saat bersamaan, tak disangka-sangka terdeteksi 2 pesawat musuh yang kebetulan sedang berpatroli mengarah kepada mereka, dan itu membuat adrenalin semakin terpacu. Come on, Rooster! Bandits inbound! We gotta make up time! Karena tak terbiasa terbang dengan laju tinggi, Rooster pun harus sedikit ketinggalan dari rekannya. Maverick mengingatkan Rooster untuk menaiki laju kecepatan pesawatnya, mengingat 2 pesawat musuh sedang mengarah kepada target mereka juga. Talk to me, Dad.
Sambil menarik napas dalam-dalam, Rooster menaiki kecepatan pesawatnya dan itu membuat temannya yang berada di belakangnya kesulitan mengejarnya. Right behind you! Phoenix, stand by. Bob, check your laser. Air to ground check complete, laser code. Sampailah mereka di titik target. Kapten Maverick langsung menaik tajam gunung yang ada di depannya, disusul oleh Phoenix yang ada di belakangnya. Setelah itu, mereka harus turun menungkik tajam sambil mengunci target yang ingin ditembakkan. Kapten Maverick pun memerintahkan untuk menandai target. Setelah target ditandai, beliau pun langsung menembak tepat ke arah situ. Serangan pertama berhasil tepat sasaran. Mereka pun segera menaik tajam untuk menghindari benturan dengan gunung yang ada di depannya. Selanjutnya, tinggallah giliran Rooster untuk melakukan serangan penghancuran. Pada saat fanboy ingin mengunci target menggunakan laser, di saat itu pula laser itu mengalami kerusakan. Karena waktu begitu sangat singkat, Rooster pun melakukan tindakan dengan akan menembak langsung secara manual. Rooster pun berhasil menembak target dengan tepat. Target pun berhasil dihancurkan. Setibanya mereka di atas, mereka pun diserang dengan roket dari segala arah. Mereka berusaha menghindari dari serangan itu menggunakan penangkar rudal. Naas, Rooster harus kehabisan penangkar rudalnya. Dia pun kebingungan menahan roket yang mengarah kepadanya. Kapten Maverick yang melihat itu pun langsung mengorbankan dirinya buat menyelamatkan Rooster dengan cara merelakan pesawatnya tertembak oleh roket yang mengarah kepada Rooster. Hasil, Kapten Maverick pun harus terjatuh. Phoenix mengabarkan ke markas kalau Kapten Maverick terjatuh, tetapi atasan mereka memerintahkan mereka untuk segera kembali. Hangman yang berada di kapal induk pun meminta izin buat memberikan bantuan, tetapi atasannya menolaknya buat berangkat. Atasannya beralasan kalau dia tidak mau kehilangan prajurit lagi, mengingat keadaan di sana kalau ada 2 pesawat musuh yang sedang mengejar mereka. Alangkah beruntungnya untuk kesekian kalinya, Kapten Maverick selamat dari kecelakaan pesawat. Ketika terbangun dari pingsannya, Kapten Maverick langsung disambut sama helikopter musuh yang langsung menembakinya. Pada saat yang bersamaan pula, Rooster datang dan langsung menembak helikopter tersebut. Rooster pun harus tertembak roket yang mengarah kepadanya. Tetapi Rooster berhasil selamat dengan lompat menggunakan kursi pelontar. So you can be down here with me, you should be back on the carrier. Kapten Maverick pun langsung berlari menghampirinya dan memarahinya karena aksi yang dilakukannya dapat membahayakan nyawanya. Hasil, mereka pun harus terjebak di wilayah musuh tanpa ada perbekalan senjata apapun. Singkat cerita, mereka pun mendatangi pangkalan udara musuh. Mereka berniat ingin mencuri salah satu pesawat di sana dan menerbangkannya buat kembali ke markas. Karena suasana yang lagi kacau, musuh tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi permasalahannya, pesawat yang tersisa adalah pesawat lama dan mereka tidak tahu apakah masih bisa digunakan atau tidak. Mereka pun menghidupkan pesawat itu yang ternyata masih berfungsi. Mereka langsung kabur menggunakan pesawat itu. This is a taxiway, not a runway. Holy shit. Pada saat telah mengudara, naasnya 2 pesawat musuh mengarah kepada mereka. Awalnya pesawat musuh mengira mereka adalah rekannya, tetapi setelah mereka dekati dan yang terjadi, pertempuran udara pun tak terelakkan lagi. Baku tembak di antara mereka pun terjadi. Kapten Maverick berhasil menjatuhkan 1 pesawat musuh. Dan satunya lagi mengejar mereka dan terus menembaki mereka. Kapten Maverick pun terus berusaha menghindari serangan itu. Sambil mengingat Penny sebagai penyemangat dirinya, dia berhasil menghindari serangan dari tiap serangan. Kapten Maverick pun terus bertahan sampai pada akhirnya dia berhasil merubah keadaan yang tadinya bertahan berpindah ke mode menyerang. Di sisa-sisa peluru terakhirnya, Kapten Maverick berusaha menembak dengan tepat sasaran. Karena dibantu semangat ingin menikahi Fanny, Kapten Maverick pun berhasil menjatuhkan musuh untuk kedua kalinya.
Baru saja sedikit bernapas lega, mereka harus dikagetkan dengan kemunculan pesawat musuh di depan mereka. Tidak ada amunisi buat bertahan dan tidak ada rudal buat menyerang. Mereka harus pasrah dengan keadaannya. Tetapi pada saat yang bersamaan, tiba-tiba ya, datanglah Hangman yang membantu mereka dan langsung menembak pesawat musuh hingga hancur. Setibanya mereka di kapal induk dengan pendaratan yang begitu dramatis, mereka langsung disambut oleh semua orang di sana. Hangman pun menghampiri Rooster dan langsung menyalaminya dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat. Setelah itu, Rooster pun menghampiri Captain Maverick. Captain Maverick pun langsung memeluk Rooster yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri dan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun langsung berpelukan, tapi tidak seperti Teletubbies. Dan tamat.